Bosku, berjumpa kembali bersama saya Revita dan Bang Tigor. Hai. Di program andalan kita di Meet the Expert. Tepuk tangan dulu dong. Wah, kayak harus ada yang tepuk tangan sendiri karena kan lagi modelan live semua gitu ya Bang ya. Ya, benar, Karena kita dari rumah kita nemenin para bosku di sini yang mau belajar tentang lebih jauh tentang investasi itu gimana, dan kebetulan kalau Meet the Expert tuh kan bertemu dengan expert-expert orang yang sudah handal dalam bidangnya. Dan kali ini nih Bang, kita kedatangan seorang autor buku dari, kalau Instagram namanya @cafeinvestor ya Bang Cafe ya. Investor. Siapa lagi kalau bukan Pak Bambang Mulyadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan kali ini nih Bosku, hari ini kita mau ngebahas lebih dalam tentang salah satu buku ke-6 ya Pak ya? Buku ke-6 saya, betul. Buku ke-6 dari Pak Bambang Mulyadi ini adalah Investment Zen, betul? Betul sekali, tepat. Kalau gitu langsung kita mulai bahas aja kali ya Pak ya? Boleh. Kita kulik lagi, sebenarnya apa sih tentang apa sih Investment Zen ini, di dalamnya apa aja, terus kenapa orang harus beli gitu kali ya Pak, biar orang ayo beli yuk bukunya ya gitu ya. Oh, oke. Buku investasi sebenarnya banyak sekali di pasaran. Cuman masalahnya beberapa tuh agak sulit dicerna, terlalu tebal ataupun terlalu banyak kata-kata. Di sini Investment Zen saya keluarkan dalam bentuk format infografis. Jadi untuk memudahkan teman-teman, baik untuk profesional yang tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk menelaah suatu buku, ibu rumah tangga, karyawan-karyawati, ataupun kaum milenial seperti Revita. Aku kayak masih muda banget ya kelihatannya, walaupun kayak ibu-ibu, tapi sebenarnya aku masih muda guys, tenang aja. Iya. Jadi buku ini dibuat sedemikian simpel, tapi isinya tidak simpel, isinya cukup komplit, membahas segala regulasi bursa, apa yang perlu kita ketahui untuk berinvestasi pada bursa saham. Materi beratnya juga ada, seperti analisa fundamental, analisa teknikal, hingga tools-tools yang teman-teman butuhkan dalam mencari atau memfilter suatu saham. Kalau misalnya aku sempat intip-intip sedikit nih sama si bukunya ini, emang ngebahasnya juga ringan, dibaca sama aku betul. juga mudah ditangkap gitu kan, karena tagline-nya aja untuk profesional ibu rumah tangga, karyawan, karyawati, dan siapapun Anda untuk menguasai investasi secara fun. Wow, fun banget. Santai. Jadi bisa kayak saya juga melihatnya gitu ya Mas Bambang ya. Jadi memang bukunya tidak terlalu tebal, betul. Tapi tidak terlalu tebal, dan sebetulnya penjelasannya semua serba simpel ya. Jadi tidak terlalu complicated. Itu yang sebetulnya untuk orang-orang zaman sekarang, kalau buku tebalan itu mungkin agak malas. Agak malas, benar-benar ya. Iya. Saya sendiri membatasi hanya membaca buku sekitar di bawah 300 halaman. Begitu udah 300 halaman, kemungkinan besar tidak habis dibaca. Tidak habis dibaca ya. Kecuali kalau baca novel, kayak aku habis dibaca deh Pak. Kalau novel sampai subuh juga kita sikat. Iya. Bener nggak tanggung kalau udah bab 6 lagi pembunuhan lagi apalagi. Masalahnya kan sekarang kita ngomongin tentang orang yang investasi pasti mikirin, aduh ribet, aku gimana nih caranya, atau butuh uang banyak. Oh enggak, dengan buku ini kayak bacanya lebih mudah, lebih gampang, banyak gambarnya. Iya, betul banyak gambarnya. Jadi kalau mindsetnya orang berarti mengerti gitu Pak ya. Ketimbang tulisan terlalu banyak tulisan. Betul. Mengerti. Baik. Nah kalau gitu kan judulnya sendiri ini kan, si judul buku ini adalah Investment Zen ya. Betul. Kalau aku, di otak aku adalah Zen itu ada sesuatu yang holy, sesuatu yang mendamaikan, calmness, kayak meditasi gitu. Betul sekali, terus, tepat. kenapa sih Pak Bambang ini menjudulkan buku ini sebagai Investment Zen? Oke. Ini pertanyaan cukup bagus. Memang pada saat judul buku ini dirancang juga pemilihannya cukup sulit. Bahkan logo Zen-nya sendiri sempat mau saya tampilin, itu berbentuk lingkaran bulat dengan depan tebal, makin lama makin tipis. Zen itu sebenarnya adalah artinya aliran dalam salah satu pecahan agama Buddha Mahayana. Cuman lebih dekat identik dengan ke meditasi. Kenapa buku ini saya kaitkan antara investasi dengan meditasi adalah
Karena investasi perlu ketenangan, tidak ada emosi. Gitu. That's the point. Itulah poinnya. Jadi ketenangan. Jadi Bang, kalau keep invest tapi stay calm juga Iya, ya Pak betul, ya. betul. Kita tahu di market terlalu banyak hiruk-pikuk ya, gosip, rumors, bla bla bla, news, bahkan yang baik ataupun buruk. Nah itu terkadang mempengaruhi emosi kita dalam melakukan suatu transaksi beli ataupun jual. Di mana dalam buku ini saya coba jabarkan supaya teman-teman agak lebih santai, jadi tidak usah seperti gerasak gerusuk gitu loh. Dan kalau misalnya kita menyangkut tadi soal investment Zen itu kan ketenangan dan calmness. Betul. Nah, salah satu yang aku sempat baca juga di buku Investment Zen ini, kalau misalnya investasi adalah tentang 2S, yaitu sabar dan strategi. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Iya, betul sekali. Jadi sabarnya ini kan ada 2 sabar dan strategi ya. Keduanya adalah satu kesatuan, di mana sabar adalah terkadang kita sabar ini dalam arti untuk ambil posisi entry, baik beli maupun jual. Terkadang kita suka suatu saham, tapi harganya belum cocok, jadi kita tunggu sebentar dulu. Ataupun kalau harus kita sabar, itu kita bisa pakai strategi. Jadi kita bisa ambil sebagian dulu dari total, misalkan kita mau ambil 100%, kita ambil 25% dulu, baru kita lihat lagi perkembangannya. Jadi di-combine antara kesabaran dan strategi pembelian dan penjualannya seperti apa. Ya, oke, benar. Jadi sebetulnya di saat ini memang investor itu kebanyakan nggak sabar ya, seperti itu ya Pak Mas Bambang ya. Kemudian itu pun kalau strategi kadang-kadang mereka tidak punya juga, belum di set up sepertinya ya. Yes. Di dalam buku ini diajarkan, maksudnya juga dijelaskan bagaimana kita harus sabar dan strateginya itu juga. Ya, betul, itu betul. poin penting sebetulnya. Betul. Oke, baik. Boleh dikasih bocoran sedikit salah satu strateginya tuh apa sih Pak? Satu dikit aja biar orang penasaran gitu. Strateginya yang paling penting di strategi adalah pada saat exit, salah satunya adalah yang penting adalah kita memakai trailing stop ya. Jadi suatu saham seperti waktu itu Indakiat naik dari harga 3.000-an sampai 20.000, itu rekan-rekan bisa memakai trailing stop. Jadi begitu kita patok suatu titik, misalkan kita akan jual 3.000, ternyata dia lewat dan kita masih hold, kita diamkan saja dulu. Jadi begitu dia tidak balik turun, kita tidak akan melakukan penjualan. Jadi dibiarkan saja saham itu terbang terus gitu loh. Oke, itu kan tadi salah satu strateginya nih ya Pak Bambang ya. Untuk exit. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, kayak kaum aku tuh rata-rata kayak pengennya cepet-cepet strateginya tuh yang mudah-mudah aja. Iya, baca bukunya, beli bukunya Investment Zen gitu ya. Kalau pernah lebih penasaran lagi ya Pak Bambang ya. Betul. Bisa dibaca dan cari tahu di dalam isinya. Oke. Nah, ini kemudian nih Mas Bambang ya. Ini kan kita, saya udah sedikit melihat di dalamnya ya. Jadi kan salah satu pemilihan saham yang baik dan benar itu adalah kita harus diversifikasi saham-sahamnya. Seperti itu ya. Nah, maksudnya cara pemilihan untuk diversifikasi portofolio itu idealnya gimana sih Mas? Diversifikasi sebenarnya untuk kita sebenarnya dipecah ya. Maksudnya kalau kita ada di saham sebenarnya sisanya adalah di luar saham, seperti gold ataupun deposito. Cuman karena ini lingkupnya kita batasin hanya di bursa saham, jadi kita pecah per saham per sektor tepatnya. Per sektor, oke. Ya, di bursa ini ada 9 sektor sebenarnya. Sektor ke-10 tidak termasuk hitungan karena terjadi repetition, yaitu sektor manufacture. Itu di bursa sendiri saya cek itu tidak ada. Jadi hanya diakui 9 sektor. Oke, jadi diversifikasi ini maksudnya adalah ketika kita itu untuk memperkecil resiko kemungkinan kita salah pilih. Jadi kita ada pilih suatu saham A dan B dan C gitu ya. Tiba-tiba aduh kok ragu nih. Mau masuk yang mana gitu ya. Ya udah kita pecah aja A, B, C. Cuman porsinya dibagi-bagi. Misalkan untuk A 100 lot, B 50 lot, sedangkan C misalkan 30 lot. Jadi seperti itu. Jadi kita pecah untuk meminimalkan resikonya. Kalau untung no problem whatever.
Mau untung 30 lot, 50 lot, 100, yang penting kan kita profit. Tujuan kita di bursa adalah mencari profit, bukan mencari loss sebenarnya. Dan bukan cari penyakit ya, sepertinya ya. Kan kalau diversifikasi itu lebih ke apa ya? Mengkotak-kotakan, bukan menyusun gitu ya Pak ya. Kita pecah-pecah jadi satu gitu kan. Betul, habis betul. dipecah-pecah, tapi ada juga istilah investasi fokus. Ini maksudnya gimana nih Pak? Jadi diversifikasi adalah lawannya investasi fokus. Warren Buffett sendiri sebenarnya isi portofolionya adalah investasi fokus. Jadi dia mengatakan bahwa diversifikasi adalah karena ketidaktahuan kita, ataupun dalam arti ini bisa direvisi mungkin kekurang penguasaan kita ya untuk saham tersebut. Dan investasi fokus ini berbalik, ketika kita yakin suatu saham akan naik dengan kinerja bagus dan mungkin posisi gain loss-nya 80-20 atau bahkan 90-10, jadi potensial gain-nya lebih besar, itu kenapa kita tidak memaksimalkan potensi profit kita. Jadi kita hajar aja semua langsung, full cash, full money, atau bahkan kalau teman-teman sudah biasa melakukan trading, itu kita bisa melakukan suatu yang namanya leverage. Jadi kita hajar langsung pakai trading limit, nanti 2-3 hari selesai kita langsung exit. Nah, berarti saya luruskan dulu ya. Berarti kalau investasi fokus di luaran sana tuh ada pengertian, berarti seperti kita tuh hanya memilih saham itu mungkin hanya satu dua saham atau satu atau dua sektor. Enggak. Jadi dalam arti gini, pada saat saham begitu banyak di bursa ini sekarang sudah ada 699 saham. Pada suatu saat kita bisa melihat terkadang itu ada saham kalau naik, kadang-kadang kenaikannya cukup bagus, seperti yang terakhir ini adalah di WIM ya. Wismilak, iya, kenaikannya continue gitu. Itu kelihatan. Jadi begitu dia naik, kita telat, mungkin di hari kedua, hari ketiga kita baru lihat dan kita cek ternyata kinerjanya cukup bagus ya, seperti yang kemarin dipublish juga. Jadi kita bisa masuk langsung. Jadi full power. Tidak perlu seperti yang tadi sabar lagi ya, karena kita udah cek, strategi juga sudah ready. Potensial loss juga kemungkinan kecil, jadi kita bisa eksekusi langsung. Oke, baik. Jadi bisa dijabarkan adalah lawan dari diversifikasi adalah investasi fokus. Investasi fokus, betul. Di mana kita kedua hal tersebut bisa kita lakukan seperti itu, Mas. Betul. Ya, baik. Nah, contoh diversifikasi yang bagus adalah di saat dua saham plak yang naik kencang. Kita susah milih, Indah Kiat Tekim, hajar aja dua-duanya 50%. Tinggal lihat mana yang lebih cepat. Ya, tapi memang butuh pengalaman karena ini masalah keyakinan itu pasti akan terus naik ya Mas ya, benar ya? Butuh waktu kita sebetulnya karena kalau kita main hajar pakai leverage juga karena kita jangan. Leverage itu untuk Anda yang sudah terbiasa trading ya. Jadi saya tidak menyarankan yang baru belajar ataupun yang belum siap ya. Baik. Oke. Jadi sebenarnya tahapannya tuh sabar dulu. Nanti kalau udah sabar, tahu strateginya, nggak perlu sabar lagi karena ya udah langsung hajar aja gitu ya Pak ya. Iya, mesti tahu. Ya, baik, ini saya juga kita melihat adalah ini ya, di dalamnya adalah mengenai analisa fundamental dan teknikal ya. Nah, jadi kan kalau untuk seorang investor itu apakah kita perlu mempelajari dua-duanya atau bagaimana Mas sebaiknya ya? Oke. Jadi untuk analisa sebenarnya kalau bisa dua-duanya kita kuasai, tapi kalau tidak bisa tergantung like dislike lah ya. Saya pribadi sendiri lebih suka technical. Cuman ada beberapa yang lebih suka fundamental. Memang fundamental akan mencerminkan pergerakan suatu sahamnya. Cuman saya melihat technical akan lebih cepat sih biasanya. Lebih cepat ya. Iya. Ya, jadi kita memang di bursa saham itu kan semua latar belakang investor juga harusnya diakomodir ya. Karena kalau yang kita tahu yang fundamental, kita kan harusnya latar belakang ekonomi. Kayak kita harus belajar return of equity, ya, net profit margin, tentunya bukan background ekonomi tidak paham ya. Jadi apakah yang tidak background ekonomi tidak boleh investasi di saham? Itu kan kita harus tidak. Dari itu ya. Betul. Tidak usah ribet-ribet sih, sebenarnya ada beberapa indikator ekonomi yang bisa kita pakai di saham. Teman-teman tidak usah takut, baik indikator apa yang kita perlukan seperti ROA, ROE, dan tools apa aja yang bisa kita pakai dan kita gunakan untuk analisa fundamental, teman-teman bisa temukan di buku ini. Oke, jadi
buku ini juga, di dalam buku ini walaupun kelihatannya kecil tapi besar guys, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya gitu ya Pak. Karena dalam buku sekecil ini, buku semenarik ini, Anda teman-teman bosku di luar sana udah bisa dapetin pengertian teknik analisa fundamental sama analisa teknikal itu sendiri ya Pak. Nah, kalau misalnya nih orang yang baru mau belajar investasi, terus apalagi aku dan teman-teman aku yang masih muda, itu lebih baik kita belajar dua-duanya atau fokus di analisa teknikal aja atau gimana? Seperti yang saya bahas tadi, itu agak susah sih masalah like dislike aja sih. Iya. Cuman saya sendiri lebih suka teknikal, jadi saya gambarkan seperti ini teman-teman. Analisa teknikal itu kita hanya butuh grafis ya. Jadi saya lebih suka itu karena whatever saya tinggal, baik saya di Indo maupun di US, saya bisa pakai gitu loh kegunaannya. Iya, jadi saya no problem gitu. Sedangkan analisa fundamental saya harus mengikuti, misalkan kalau saya ke US saya mesti ngecek lagi datanya Apple seperti apa, apakah layak berkembang, bertumbuh atau seperti apa gitu loh. Oke. Semoga teman-teman juga bisa memperhatikan hal ini ya. Jadi fundamental atau teknikal itu adalah kesukaan, favorit. Like dan dislike tapi sebaiknya teman-teman juga bisa menguasai salah satunya. Oke lah, mungkin yang fundamental hanya kulit-kulitnya, tapi yang teknikalnya itu sudah mendalam. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, seperti itu. Tapi jangan khawatir, semua ini di dalam buku-bukunya Mas Bambang itu ada sedikit dipaparkan ya. Iya, indikator apa saja yang kita butuhkan. Iya, benar seperti itu. Jadi kemudian ini Mas Bambang, ini yang lucunya ya teman-teman investor ya. Ini di dalam buku ini ada menjelaskan berbagai macam penyakit kulit. Iya, kayak penyakit kulit. Mohon maaf, kita lagi ngebahas investasi, kok ada penyakit kulit Pak Bambang di dalamnya. Ada apa sih tadi? Kudas, kurap, kudis, kista, eksim, panu, koreng, campak, kayak bisa kok kita tampilin nggak apa-apa. Tampilkan kita begini. Boleh. Bisa. Seperti ini teman-teman ya. Semoga agak jelas ya. Oke, jadi gini teman-teman, saya jelaskan penyakit-penyakit trader ini sebenarnya merupakan karangan dari rekan kolega saya Desmond Wira. Beliau juga termasuk penulis buku investasi yang cukup saya recommended. Di sini dia membahas 8 penyakit trader teman-teman. Ya, seperti yang pertama adalah kurap, seperti kurang perencanaan. Jadi teman-teman mungkin dalam hal ini ada beberapa investor yang gerasa kerusuk begitu lihat saham di running trade naik langsung dihajar aja ya, ikut karena takut ketinggalan. Kudis, kurang disiplin ya. Jadi di dalam melakukan suatu investasi awal kita itu harus sudah menentukan sebenarnya mau profit di angka berapa dan mau exit di angka berapa ataupun cut loss di harga berapa. Itu sudah ditentukan. Nah, ketika dibahas kadang lupa cut loss. Stop loss. Jadi begitu sahamnya turun terus jangan sampai diabaikan. Itu mesti langsung difokus teman-teman. Kusta dan kurang sabar tunggu aba-aba itu hampir sama dengan campak ya, cinta sama pakar. Jadi pembelian ataupun penjualannya mesti tunggu rekomendasi. Oke. Nah, di sini sebenarnya cinta sama pakar tidak salah. Cuman teman-teman juga harus ikut menggali ataupun menimba ilmunya. Apa yang direkomend buy ataupun sell, teman-teman harus follow, terus mengikuti sehingga teman-teman nanti tidak akan tergantung kepada pakar ataupun begitu pakarnya tidak ada ataupun pindah kerjaan atau apalah sesuatu terjadi gitu kan, teman-teman masih bisa eksis gitu loh. Jadi tidak langsung ketinggalan gitu loh. Yang kelima adalah eksim, emosi eksis melulu. Ya, emosi. Jadi sama seperti Panu ya, hampir mirip, pengen amat cari untung ya. Jadi tiap hari gatel aja bawaannya di market, padahal market lagi jelek ataupun apa, tetap aja paksain masuk. Dipaksakan seperti itu ya. Nah, yang parah adalah 7, koreng nih. Koreksi gorengan. Gorengan sebenarnya oke, by the way teman-teman. Tapi teman-teman mesti lebih hati-hati dan lebih konsisten. Karena profit yang diberikannya cukup tinggi. Iya, hanya resikonya kalau teman-teman salah ataupun lupa menjaganya, khawatir berbalik bahkan bisa rugi ya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas gorengan nih, menurut Pak Bambang sendiri saham gorengan tuh saham yang kayak apa sih Pak? Sebenarnya di bursa kita
hampir bisa dikatakan semuanya gorengan sebenarnya. Gorengan ya. Agak sensitif, betul. Market kita pertama terlalu kecil, itu juga sudah saya sampaikan di bursa efek beberapa beberapa bulan yang lalu. Jadi karena market kita terlalu kecil, kita perlu sebenarnya bandar, cuman bahasa halusnya mungkin akan lebih disebut market maker. Yang terakhir akan dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya market maker ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menjaga ataupun menstabilisasi suatu harga. Jadi sebenarnya tidak membiarkan fluktuasinya terlalu tidak karu-karuan. Iya, betul. Oke, kayak ini cukup sensitif. Kita balik lagi aja ya ke penyakitnya gitu ya. Yang terakhir ya, campak ya sebetulnya iya. itu. Kalau campak itu apa, Pak? Cinta sama pakar. Maksud wow, kayak aku tadi cinta sama pacar gitu. Pakarnya jadi C jadi K gitu. Ini maksudnya cinta sama pakar tuh gimana sih, Pak? Jadi terakhir ini kan di market kita cukup banyak ya bertebaran riset-riset yang berbayar. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu keluarin rekomen baru teman-teman ikut. Ya sebenarnya tidak ada masalah sih, cukup bagus juga karena semua sudah difilter ya. Jadi teman-teman tinggal lihat dan tinggal make decision apakah saya harus ikut atau tidak gitu loh. Nah, sedikit ada ini ya insight colongannya buat teman-teman yang mau riset pagi dari kita dalam bentuk video ya, karena kan biasanya males nih baca. Nah, di Pilar Mas kita hadirkan dalam bentuknya video nih Pak Bambang. Jadi lebih bisa kalau sekarang karena lagi WFH kita bentuknya podcast. Jadi suara, jadi sambil nyetir, sambil masak tuh ada gitu suaranya, jadi tetap bisa tahu info market sekarang tuh kayak apa sih gitu. Jadi kalau misalnya Pak Bang juga mau ini, bisa langsung aja ke YouTube kita di Pilar Mas Indo Sekuritas. Ya. Dan sebetulnya saya juga mau tambahin nih materi yang penyakit kulit tadi ya. Saya mau nambahin nomor 9 adalah salep. Waduh, apa tuh? Obat dari penyakit 1 sampai 8 itu tetap cuma satu, salep. Iya, betul. Bukan salep ya, bukan salep yang di luar itu, tapi itu adalah selalu learning and practicing. Wow. Bang, mohon maaf mau nanya, baru dibikin tadi ya? Oh iya, singkatannya. Langsung pop-up aja. Oh gitu. Penyakit kulit semuanya. Oh iya benar. Kalau penyakit kulit nggak bisa minum obat langsung ya, harus dioles-oles pakai salep. Nggak usah yang repot-repot. Jadi kalau teman-teman bisa aja langsung beli bukunya. Ini banyak banget infografisnya kayak gini nih. Infografisnya kayak gini. Terus tadi aku juga lihat bisa nggak cuman ini doang nih, tapi kayak misalnya Fibonacci retracement, terus ada tren naik, tren turun. Jadi teman-teman tuh baca kayak kadang kan baca tuh harus membayangkan gitu ya Pak ya. Betul, kayak betul. Ini sebenarnya gambarannya kayak gimana sih, kita kurang tahu gitu ya kan ya Pak Bambang. Tapi di buku ini kayak baca terus dilihat kayak langsung paham gitu. Kalau aku sih dengan buku kayak gini langsung paham ya, karena ada penjelasannya, ada gambarnya juga gitu. Kadang kalau misalnya kayak kuliah dulu terlalu banyak teori, kayak aku nggak mau baca. Betul. Kalau nggak masuk kanan keluar kiri ya. Iya benar. Kayak boleh nggak Pak ininya slide-nya saya foto aja, tapi di rumah nggak dibaca. Gitu. Memang ada kendala sebetulnya di mindsetnya untuk para investor saat ini ya. Betul. Membaca ya. Betul. Cuma teman-teman investor harus ingat ini ya. Investor yang cerdas itu cuma satu, membaca. Tidak ada hal lain. Yes. Never stop learning. Tadi apa Bang salep? Selalu learning and practicing. Aku kira udah lupa. Saya sampai. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kira-kira ada kemasukan 8 penyakit tadi di kulit-kulit yang sedang berinvestasi ini, langsung ingat salep gitu ya. Oke, ini lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Ya, ini yang ada tips yang di buku ini ada isinya adalah tentang 7 tips menjadi investor cerdas Mas. Itu bisa dijelaskan dulu Mas satu persatu ya, ada 7. Oh iya, ada dari judul saya lupa. Ada satu buku karangan William Chai. William Chai ini termasuk praktisi, bisa dikatakan hedge fund. Dia memberikan kita 7 tips yang saya rasa cukup bagus buat kita para investor dan trader ya. Dimana yang pertama adalah dia membicarakan terapkan mekanisme stop loss.
Jadi iya, begitu teman-teman mengambil suatu posisi, teman-teman harus tetap memperhatikan posisi stop loss-nya ya. Walaupun kita sudah memilih mungkin dengan hati-hati seperti saham dengan kategori naik 80%, turun 20%, tapi tetap stop loss harus tetap kita jaga. Kedua adalah pelajari terlebih dahulu sahamnya. Jadi saham begitu banyak beredar. Jadi teman-teman untuk kalau lebih aman memang kita harus mempelajari dulu saham itu sektornya apa, bergeraknya di bidang apa, dan kinerja keuangannya seperti apa gitu. Yang ketiga adalah carilah aset dengan harga di bawah. Nah ini cukup sulit untuk menentukan harga di bawah ya. Ini yang sempat digaungkan oleh Warren Buffett yaitu margin of safety ya. Ini cukup sulit karena kalau saham lagi naik kita tidak akan bisa membelinya karena itu berarti kita mengejar. Kondisi ini dapat kita dapatkan terakhir adalah di dua saham Indofood ya, yaitu Indofood dan ICBP. Yang pada saat dia mengakuisisi Pinnacle itu langsung dibuang habis-habisan tanpa suatu story dan dibuang atau reject berapa hari ya bro? 5 hari ya? 5 hari berturut-turut ya. Itu sebenarnya adalah opportunity kita karena kita tahu kinerja Indofood pada saat itu adalah pandemi COVID, orang memborong Indomie. Mau krisis, mau apapun, orang pasti makan. Oh iya, apalagi kalau misalnya dulu anak kosan kayak stoknya Indomie. Gitu. Ya silakan lanjutkan nomor berikutnya. Oke, yang keempat adalah jangan langsung membeli banyak dalam satu kesempatan. Jadi kita dianjurkan olehnya adalah average buy. Di sini adalah kita untuk mengukur pada saat kita melakukan suatu beli, sahamnya itu goyang nggak? Maksudnya dia turun nggak? Kalau dia turun-turun terus berarti kita salah. Tapi kalau dia turun sebentar langsung naik lagi, berarti pembelian kita benar. Jadi kita bisa melakukan tambah beli ya di sini ya. Nah di sini saya tambahkan George Soros sendiri dalam mengelola hedge fund-nya itu dia mengkategorikan kepala investasinya pada saat itu adalah waktu itu dia mau membeli banyak. Ternyata George Soros menganjurkan dia untuk menjual sebanyak 1 juta kalau nggak salah. Jadi dalam arti gini, saya mau beli 10 juta, saya jual dulu 1 juta. Kalau 1 juta saya gampang saya jual, saya layak beli gitu 10 juta. Jangan sampai saya beli 10 juta tapi saya nggak bisa keluar. Banyak kan seperti itu kan. Di sini yang kelima adalah jangan membeli terlalu banyak atau over diversification. Jadi teman-teman portofolio yang ideal sebenarnya adalah bisa dibatasi 8 sampai 12. Di mana dari kategori 8 sampai 12 saham ini teman-teman bisa bagi lagi antara saham untuk investasi dan saham untuk trading. Misalkan kalau untuk kategori 8 saham, 5 untuk full invest, 3 untuk trading. Karena kalau terlalu banyak over diversification, kita sekolah aja males ya. Dikasih 12 pelajaran. Kita juga harus seperti ibaratkan tuh ke 8-12 itu sebenarnya 8-12 anak sebetulnya ya. Setuju, betul. Repot jagain 12 anak kan. Benar. Ya, jadi yang berikutnya 6 adalah ikuti terus tren yang ada sampai tren tersebut berubah arah. Jadi itu balik lagi ke nomor 1 ya. Jadi kita biarkan terus dia naik sampai tiba-tiba dia berubah trennya turun. Jadi teman-teman bisa profit taking tetap profitnya tetap cukup bagus kok. Oke. Jadi bukan stop loss ya, berarti trailing stop ya. Trailing stop ya. Trailing stop ya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa yang mungkin sudah berinvestasi, kita harus mempunyai 2 pedoman adalah melakukan stop loss ataupun trailing stop. Itu penting sekali untuk menjaga keuntungan ataupun menjaga modal teman-teman sendiri ya. Jangan sampai kita hilang uang di bursa seperti itu. Mungkin berikutnya terakhir mungkin ya. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah hindari tren yang terlalu tinggi dan berpotensi koreksi tajam. Di sini teman-teman bisa ambil contoh seperti yang terakhir adalah Indakiat pada saat harga 20.000 ya teman-teman. Jadi kita tahu kenaikannya itu sudah cukup banyak. Begitu semakin tinggi tentu resiko juga akan semakin besar. Akhirnya berbalik arah sebelum pada akhirnya Indakiat sekarang menguat kembali ya. Setelah terendah 5.000 ya dari 20.000 ya. Maksudnya mungkin seperti ini. Jadi kalau kita lagi mulai berinvestasi tapi harga saham dan sedang tinggi-tingginya, itu adalah goncangannya justru makin beresiko ya. Betul. Jadi memang ini sih menurut yang kalau kita lihat ya,
Jadi orang itu mulai berinvestasi kalau di media sudah dikatakan IHSG itu mencetak rekor. Nah, itu bahaya justru. Mencetak rekor. Yang investor cerdas itu biasanya langsung exit, mencetak jual, ataupun hold, ya. Betul, gitu. betul, Jadi, betul. Ya, inilah di dunia saham ya, investasi saham gitu. Iya. Kita harus lebih lihai sebetulnya. Betul sekali. Tapi kalau kita pelajarin itu teman-teman ya, itu worth it banget. Kita dapat untung itu worth it banget. Jadi sebenarnya adalah sekali lagi sabar dan strategi ya seperti Iya, di awal. betul, strategi. Strateginya emang harus ciamik biar ke kita juga wow gitu. Ya benar-benar. Iya. Nah tadi aku mau ngerangkum lagi ada 7 tipsnya itu ada 1 terapkan mekanisme stop loss, yang kedua pelajari terlebih dahulu, ketiga carilah aset dengan harga di bawah, margin and safety, lalu ada jangan langsung membeli banyak dalam satu kesempatan atau average buy. Jangan membeli terlalu banyak atau over diversification. Yang keenam, ikuti terus tren yang ada sampai tren tersebut berubah. Follow the trend, follow aja trennya, jangan cuman tren di TikTok atau Instagram aja ya guys, ingat. Terus hindari tren yang terlalu tinggi dan berpotensi koreksi tajam. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lagi lebih lanjut lagi tentang pengertian dari 7 tips ini apa sih namanya, bisa banget langsung aja beli bukunya ya Pak ya. Kalau mau beli bukunya di mana sih Pak? Gimana caranya nih? Bukunya tersedia di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Teman-teman tinggal cari aja searching dengan keyword Cafe Investor. Nanti akan muncul seperti itu. Dan bisa banget cek aja langsung di IG-nya Cafe Investor sendiri gitu ya Pak atau ya. website cafeinvestor.com juga bisa. Nah kalau di website cafeinvestor.com tuh sebenarnya banyak juga ngomongin tentang seputar investasi juga ya Pak ya? Ada, betul. Terakhir juga baru saya update kemarin market review yang menjelaskan kenaikan market harusnya berpola bertahap sih ya. Oke. Jadi kalau misalnya, kan ini buku ke-6, jadi Pak Bambang sendiri udah ada berapa buku nih Pak? Ada, terakhir ini ada 7 dan yang ke-8 lagi di Alex Media, yang lagi di audit. 8. Inilah makanya yang saya senangi dari Mas Bambang ya, dia ini memang praktisi dan lakukan investasi sekaligus penulis buku. Jadi ada sisi akademisnya, yaitu bukunya ini dan teori-teorinya, tapi ada juga praktisinya, melakukannya ya. Nah itu yang kita cukup senang bisa mengundang beliau saat ini ya. Jadi seimbang. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman kurangin, jangan gitu karena wow udah malah langsung terjun, terus nulis buku juga kayak berbagi ilmu gitu ya Bang ya. Perlu teman-teman ketahui, Mas Bambang ini sudah berada mengenal di industri pasar modal itu sudah lebih dari 20 tahun. Seperti itu. Jadi luar biasa memang determinasi dan kesetiaan beliau di pasar modal. Seperti itu ya. Jadi Mas Bambang ya. Iya. Tapi saya mau ngasih 1 tips ya, boleh dikit ya. Mas Tigor, Oke. Gak mau kalah ya, ini pencipta salep nih. Saya mau jual salep sebetulnya. Oh iya, oh boleh. Jadi kan sebetulnya tadi kan di buku ini kan ada yang kayak tips ini ya. Tipsnya, terus kemudian ada penyakit menularnya ya. Ini saran saya. Nanti kalau sudah beli, nanti teman-teman coba cetak, di print ya. Kemudian mungkin seperti ini ya bentuknya, terus tempel di tembok. Biar apa tuh Bang? Jadi teman-teman itu selalu bisa mengontrol diri ketika transaksi atau berinvestasi. Oke. Jadi ini laptopnya di tengah, taruhlah penyakit menular di kiri misalnya, atau taruhlah dan kemudian tipsnya sebelah kanan. Oh di bitik A3 aja sekalian gitu ya? Bingkai juga dikasih frame gitu ya. Jadi begitu teman di komputer untuk sedang melakukan transaksi trading atau investasi, lihat sebelah kiri, sebelah kanannya itu ada pedomannya. Jadi itu menurut saya itu lebih membantu sebetulnya secara untuk mengingatkan hati-hati kalau harganya sudah terlalu tinggi, tapi juga siap-siap bersenang-senang ketika harga sedang koreksi tajam. Jadi sebenarnya bisa dibilang buku Investment Zen ini kalau untuk bagi pemula investor yang pemula itu bisa jadi pedoman gitu ya Pak ya. Dan tetap ya tagline-nya adalah fun. Oke, fun. Jadi kalau nggak fun kayak
nggak bisa gitu. Kalau investasi tuh harus fun dilakukannya. Iya, investasi gitu ya, itu Pak, harus fun. Oke deh kalau gitu, Bosku, terima kasih ya. Ini kayak udah di penghujung acara banget. Kita udah hampir setengah jam lebih nih ya bersama Pak Bambang dan Bang Tigor dan saya Revita. Nah buat teman-teman jangan lupa ya buat tetap kunjungi channel YouTube kita di Pilar Mas Investindo Sekuritas, terus abis itu ke Instagram kita, Facebook kita, ke website kita pilarmas-investindo.co.id untuk lebih paham lagi tentang kalau misalnya mau tahu investasi itu apa, bisa langsung ke webnya Cafe Investor juga di cafeinvestor.com kayak gitu. Kalau gitu akhir kata, tapi sebelum kita ini nih, ada pesan dari bawah gitu ya. Ada pesan dari bawah gitu ya. Ini kita mau ngasih kenang-kenangan nih buat Pak terima Bambang kasih. karena udah datang ya ke Pilar Mas. Sayang nggak difoto. Wow. Ada video nanti bisa. Oke. Gitu. Dan ini juga Mas Bambang, kita ada kenang-kenangan sedikit dari gelasnya dari Pilar Mas ya. Jadi terima kasih untuk kedatangannya. Jadi kalau di rumah Pak Bambang keinget, oh aku pernah bedah buku sama Pilar Mas gitu. Iya. Oke, terima kasih Pilar Mas Investindo. Kalau gitu Bosku, senang banget aku Revita dan bersama Bang Tigor ya. Bisa berbincang di pagi hari. Ini nemenin para bosku brunch asik ya gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah bosku. Bye.